Halo semua, selamat datang kembali di Slate Kolektif. Pernahkah kalian menonton sebuah film, lalu ketika layar tiba-tiba menjadi hitam dan kredit title muncul, kalian terdiam dan berpikir, loh sudah selesai, terus nasib karakternya bagaimana? Jika kalian terbiasa dengan film-film Hollywood yang meledak-ledak dan selalu memberikan akhir yang pasti, menonton film Eropa mungkin akan terasa seperti meminum kopi tanpa gula untuk pertama kalinya. Pahit di awal, namun meninggalkan kesan yang mendalam. Berbeda dengan Hollywood yang seringkali menjual mimpi dan pelarian, sinema Eropa justru seringkali menarik kita kembali ke realitas. Hari ini, kita akan membedah anatomi estetika film Eropa. Kita akan membahas 5 poin utama dari ciri khas visualnya, sejarah yang membentuknya, hingga bagaimana film-film ini merespon kehidupan kita. Mari kita mulai. Mari kita bedah dari poin pertama, yaitu ciri khas estetikanya. Secara visual, film Eropa cenderung lebih naturalistik. Warnanya seringkali tidak terlalu glossy atau disaring berlebihan. Komposisi dan sinematografinya lebih mengutamakan kejujuran adegan daripada sekedar terlihat keren. Dari segi narasi, ini yang paling membedakan. Alur cerita film Eropa seringkali berjalan lambat atau slow burn. Bahkan kadang terasa tidak memiliki konflik utama yang jelas. Mereka tidak terpaku pada struktur 3 babak yang kaku dan endingnya seringkali menggantung atau terbuka atau yang biasa disebut open ending, membiarkan penonton menyimpulkan bagaimana ending itu sendiri. Lalu bagaimana dengan karakternya? Lupakan pahlawan super yang sempurna. Karakter dalam film Eropa sangatlah realistis. Mereka adalah orang biasa dengan moral yang abu-abu. Bisa menjadi seorang yang anti-hero, pekerja keras yang lelah, atau seseorang yang sekadar mencari makna hidup. Contoh klasiknya bisa kita lihat pada karakter Antonio pada film Bicycle Thieves. Seorang ayah biasa yang putus asa mencari sepedanya yang dicuri demi bisa bekerja. Poin kedua, mengapa mereka memiliki gaya seperti itu? Estetika ini lahir dari rahim sejarah dan budaya yang sangat panjang dan seringkali kelam. Eropa adalah benua yang luluh lantak akibat Perang Dunia. Trauma kolektif ini sangat mempengaruhi ideologi para pembuat filmnya. Mereka merasa narasi yang terlalu bahagia dan sempurna ala Hollywood terasa palsu dan tidak mewakili realitas mereka yang sedang kesulitan. Dari sinilah lahir pergerakan seperti Italian Neorealism yang merekam kemiskinan pasca perang secara nyata atau French New Wave yang penuh dengan jiwa pemberontakan anak muda yang mempertanyakan otoritas. Nilai lokal di negara Eropa juga sangat kuat. Film Prancis seringkali kental dengan perdebatan filosofis dan eksistensialisme, sementara film-film dari Eropa Timur mungkin lebih banyak membawa nuansa melankolis akibat sejarah politik mereka. Sejarah dan ideologi bukan sekadar tempelan, melainkan nyawa dari karya itu sendiri. Masuk ke poin ketiga, yaitu teknis penyutradaraan. Di Eropa, ada konsep yang sangat dihormati bernama auteur theory. Artinya, sutradara dianggap sebagai penulis atau seniman utama dari sebuah film, bukan sekadar pekerja studio. Oleh karena itu, gaya penyutradaraannya sangatlah kuat. Dalam hal editing, mereka tidak takut melanggar aturan. Misalnya penggunaan jump cut yang sengaja dibuat kasar untuk memberikan efek disorientasi. Berbeda dengan Hollywood yang menyukai editing mulus. Untuk mise-en-scène, sutradara Eropa seringkali lebih suka syuting di lokasi asli atau on location daripada membangun set di dalam studio. Pencahayaannya yang mengandalkan cahaya matahari atau natural lighting. Musiknya pun jarang bersifat mendikte emosi secara berlebihan. Terkadang keheningan atau silence justru digunakan sebagai elemen suara utama untuk membangun ketegangan atau realisme.
Keempat, apa sebenarnya tujuan dari semua estetika ini? Jelas, tujuannya bukan sekadar hiburan komersial semata. Estetika film Eropa diciptakan untuk kritik sosial, eksplorasi psikologis, spiritualitas, dan yang paling utama adalah untuk realisme. Film dianggap sebagai medium seni murni yang memprovokasi pemikiran penonton. Pembuat film Eropa ingin kita sebagai penonton merasa tidak nyaman, mempertanyakan sistem sosial, dan merefleksikan kehidupan kita sendiri. Mereka menjadikan layar bioskop sebagai cermin dari kehidupan manusia yang kompleks dan tidak selalu indah. Kelima, bagaimana respon kita sebagai penonton terhadap estetika ini. Secara global, film Eropa memang tidak selalu merajai box office, layaknya film blockbuster. Pasarnya lebih spesifik dan seringkali berpusat di sirkuit festival film bergengsi. Apakah mudah dipahami lintas budaya? Jawabannya adalah cukup menantang, karena budayanya sangatlah lokal dan alurnya membutuhkan kesabaran. Penonton yang terbiasa disuapi informasi secara langsung mungkin akan merasa kebingungan. Namun, justru disitulah letak keindahannya. Ia menuntut kita untuk menjadi penonton yang aktif, bukan pasif. Sebagai penutup, memahami estetika film Eropa berarti melatih empati kita terhadap berbagai realitas manusia. Ia mengajarkan kita bahwa tidak semua cerita harus memiliki penyelesaian dan keindahan. Seringkali ditemukan dalam ketidaksempurnaan realita. Coba diingat-ingat, apakah ada film beralur lambat dengan akhir menggantung yang justru terus terngiang di kepala kalian berhari-hari? Silakan bagikan judulnya di kolom komentar dan mari kita diskusikan. See ya!